Dan bagaimana persiapan masing-masing tim pemenangan Capres-Cawapres khususnya pasca malam ini akan dilakukan pengambilan nomor urut masing-masing peserta Pilpres. Kita bahas bersama Chiko Hakim, Jubir TPN Ganjar Mahfud, Taufik Basari, Ketua DPP Nasdem yang bergabung lewat sambungan Zoom, serta di studio Kompas TV sudah hadir pula Wihadi Wianto, Jubir TKN Prabowo Gibran. Selamat malam Bapak-Bapak, senang sekali bisa bertemu. Selamat malam. Malam semuanya. Malam, Tobas. Selamat malam. Kita lihat sambil juga bagaimana situasi di rumah pemenangan masing-masing. Tapi kita bicara dulu soal malam hari ini ya, pengundian nomor urut Capres-Cawapres dari Pak Wihadi dulu. Sebenarnya seberapa penting nomor urut ini? Sebenarnya sebelumnya kan sudah ada harapan kalau bisa sama dengan nomor urut parpol begitu. Tapi tadi juga dikatakan oleh Mas Gibran ya nomor urut berapa saja. Seberapa penting sebenarnya agenda malam ini? Ya sebenarnya nomor urut ini kan merupakan satu identitas untuk memudahkan kita kepada rakyat untuk memilih pasangan kita dengan nomor. Karena memang kita juga ada pemilihan legislatif yang juga merupakan nomor juga. Jadi saya kira ini juga memudahkan daripada para juru kampanye di daerah yang mungkin bicara nomor. Dan saya kira kita tidak mungkiri bahwa ada juga caleg-caleg DPR RI yang mungkin sama nomornya, itu adalah merupakan satu keuntungan yang sama, bonus, dan mereka juga mempunyai kewajiban untuk sama-sama mengkampanyekan dengan nomor yang sama. Jadi saya kira nomor ini memang adalah untuk memudahkan rakyat, bagaimana bahwa rakyat memilih dengan nomor ini akan lebih mudah gitu kan. Kalau Mas Chiko gimana lihat malam hari ini, seberapa besar maknanya? Saya rasa kita semua sepakat bahwa nomor berapapun yang akan kita dapatkan setelah pengundian nomor urut ini, kita siap untuk maju, untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi strategi kita dalam kampanye, ya kan, mempersembahkan visi misi ke masyarakat, dan mudah-mudahan menuju pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Nah, kita tunggu saja lah bagaimana nanti hasilnya. Nomor berapapun, yang penting nanti kita juaranya nomor 1 kan gitu aja. Nomor berapapun tapi yang itu yang penting menang gitu. Kalau Mas Tobas ada harapan tertentu nggak sih nomor yang berapa diinginkan? Ya kalau kita juga sama ya, nomor berapapun sama saja, itu kan hanya alat untuk membantu memperkenalkan pasangan calon kita kepada publik ya dengan nomor ini. Jadi tidak ada masalah nanti akan dapat nomor berapa ya, kita serahkan saja pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan bicara kalau nomor ya udah nomor berapa aja, kita lihat dulu deh rangkaian malam hari ini yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau kita ikuti adalah ada makan malam bersama dulu. Tujuannya kalau kata KPU agar suasananya ini berlangsung secara guyup. Tapi kan mau tidak mau kalau kita lihat tensi beberapa waktu terakhir ini aja belum masuk masa kampanye tapi tampaknya udah mulai menghangat ya. Nah saya ke Mas Tobas dulu. Seberapa penting sih sebenarnya simbol makan malam bersama ini? Tapi bagaimana pula dilihat dari beberapa waktu sebelumnya, apakah bisa diharapkan pemilu ini berlangsung dengan jujur dan adil? Ya saya melihat simbol makan malam ini cukup penting ya bagi publik untuk sama-sama kita melihat bahwa pasangan calon ini ya bisa saling berkomunikasi, bisa saling guyon satu sama lain dalam suasana keakraban, yaitu makan malam ya. Saya mengapresiasi apa yang disiapkan oleh KPU ini. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi satu bacaan yang penting bagi masyarakat untuk tidak kemudian di grassroots ya malah saling gontok-gontokan, menimbulkan konflik dan sebagainya. Dan sama-sama kita menjaga agar pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik ya, tanpa ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau Mas Chiko, makan malam bersama ini akan berarti atau biasa saja sebenarnya untuk menyimbolkan bahwa ya situasinya akan berjalan dengan penuh keakraban, dengan penuh keguyuban di tengah suhu yang juga tinggi sekarang? Saya sepakat dengan Mas Tobas bahwa masyarakat juga perlu melihat adanya keguyuban di antara para politisi ini. Tapi kan kita ketahui sendiri bahwa yang berada di lingkaran politik ini semuanya politisi kawakan yang sudah terbiasa dengan friksi-friksi dan pertarungan-pertarungan dalam kampanye. Jadi sebenarnya ini juga masyarakat harus paham
bahwa semua yang kita lakukan adalah untuk kebaikan bangsa. Masing-masing kita punya keyakinan, baik itu tim dari Pak Ganjar Mahfud maupun Anies Mohaimin dan juga Pak Prabowo Gibran, kita berjuang dengan keyakinan kita masing-masing. Makanya kadang-kadang keyakinan kita, prinsip-prinsip kita, values kita itu ada perbedaan-perbedaan. Walaupun nomor satu tentunya kita sama-sama berjuang untuk NKRI, tapi perbedaan itulah kita tarungkan di kampanye politik, dan tetapi itu harus diingat bahwa semoga tidak menjadi hal-hal yang buruk sehingga terjadi bentrokan di luar yang seharusnya. Nah ini makan malam ini juga menyimpulkan itu. Saya rasa masyarakat sudah mulai dewasa dalam politik dan menyikapi demokrasi. Tapi yakin kalau Pak Wihadi lihat tidak akan ada kecanggungan antara pasangan calon masing-masing, meskipun kita lihat kan beberapa waktu terakhir di pemberitaan juga ada narasi-narasi serangan atau sindiran langsung yang disampaikan antar tim atau antar paslon. Saya kira tidak ada, karena kita tahu bahwa sebelum KPU mengadakan makan malam ini kan Pak Presiden juga mengundang makan siang bersama. Ya, jadi saya kira ini adalah budaya makan ini adalah budaya bagaimana kita ini kalau sudah duduk satu meja, satu makan itu adalah merupakan suatu kita semua saudara karena kita makan bersama. Jadi saya kira inilah simbol di mana bahwa pemilu ini adalah pesta rakyat. Nah, kalau pesta ini kan pasti ada makan-makannya juga. Ya, dari diawali juga dengan makan-makan, ya kan? Artinya dengan makan malam bersama, artinya kita ini memulai pesta demokrasi kita, dan ini adalah kalau namanya pesta harus ada makannya. Nah, ini makanya gala dinner yang dilakukan ke KPU ini adalah merupakan satu simbol bahwa ini adalah merupakan pemilu, ya kan, yang harus disambut dengan riang gembira. Namanya adalah pesta demokrasi. Kalau kita berpesta ini kan pasti riang gembira. Nah, keriangan ini dan segala macam ini adalah simbol bahwa malam ini gala dinner artinya tidak ada kecanggungan. Semuanya kita saudara, dan di sini bagaimana adalah kita memang harus melakukan pesta rakyat untuk menentukan pemilihan pada pemimpin kita ke depannya. Jadi saya kira nggak ada masalah itu mereka. Yakin nggak akan ada masalah, akan suasananya akrab ya, seperti ya pasti. Sudah pasti. Apalagi tadi kata Mas Ciko juga semuanya kan politisi kawakan ya yang akan ada di ruangan. Tapi bicara soal apa yang terjadi beberapa waktu ini, belum mulai masa kampanyenya, nomor urut juga belum diambil, tapi sudah ada perang narasi soal isu kecurangan, penyelewengan kekuasaan. Mas Ciko gimana lihat soal ini? Ya, ini sesuatu hal yang biasa, harus kita anggap biasa jadi bagian dari sebuah demokrasi, bahwa akan kita mengkritisi hal-hal yang kita anggap janggal, hal-hal yang kita anggap sebagai skandal tanda kutip ya. Dan ini juga harus menjadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa bila ada kritik-kritik yang keras, kritisi terhadap kekuasaan, terhadap apa yang kita anggap menjadi yang penyelewengan, itu hal yang biasa juga. Dan saya ingin menegaskan bahwa banyak orang masih belum paham apa arti pemilu itu. Banyak yang mengatakan bahwa pemilu itu ketika ada di TPS, kita lihat aja nanti pencoblosannya. Enggak, menurut saya tidak begitu. Pemilu itu adalah suatu rangkaian kejadian yang dimulai dari bahkan sebelum pencalonan. Ya, ketika partai-partai itu menggodok siapa yang akan menjadi calon, ya, kemudian proses pencalonannya, bagaimana kampanye politiknya, dalam perjalanan kemudian ke TPS, ya kan. Setelah TPS pun masih ada lagi rangkaian pemilu, yaitu apa? Penghitungan suara, apakah ada sengketa di Mahkamah Konstitusi, dan baru ada penetapan calon. Nah, selesai baru di ujung itu. Nah, jadi kita harus terbiasa bahwa di dalam perjalanan itu, rangkaian perjalanan itu, seperti dalam kehidupan kita masing-masing, ada kadang-kadang keguyuban, tapi ada juga friksi. Kita di keluarga aja ada friksi. Nah, ini kan NKRI ini adalah keluarga besar yang mempunyai prinsip-prinsip values yang kadang-kadang berbeda, walaupun prinsip utamanya sama, bahwa kita semua berideologi Pancasila dan menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang penting, nomor satu. Nah, tapi di luar itu ada beberapa hal yang mungkin kita punya perbedaan. Dan perbedaan itu nggak apa-apa, kita adu melalui gagasan, kita kritisi bila kita lihat ada kecurangan. Nah, ini adalah bagian dari demokrasi itu sendiri. Jadi menurut saya ini harus kita sikapi dengan dewasa, dan mudah-mudahan ujungnya tetap pemilu ini berlangsung jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Bicara soal narasi dan kritik juga tadi Mas Tobas, Mas Anies bilang saat peresmian Timnas Amin bahwa kalau kami berjuang tidak potong kompas, tidak memotong konstitusi. Ini apa maknanya? Kenapa ini
suarakan terus? Ya, tentu kita semua menginginkan demokrasi yang bermartabat, yang karena itulah kita butuh pemilu yang berkualitas, ya, pemilu yang berjalan dengan fair, ya, jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan posisinya, kedudukannya, atau situasi-situasi tertentu untuk kemudian merusak demokrasi itu sendiri. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Mas Anies juga sebagai pengingat bagi kita semua, bagi masyarakat Indonesia untuk sama-sama menjaga ini, sekaligus juga merupakan pesan kepada semua pihak, terutama pada elit politik, ya. Mari kita singkirkan, ya, kalau misalnya punya niat-niat untuk melakukan kecurangan, untuk memanfaatkan kekuasaan dan sebagainya, ya, untuk melakukan tindakan-tindakan di luar demokrasi, ayo sama-sama kita jaga. Bahkan mungkin kita saling mengingatkan, barangkali saja kitanya tidak, gitu ya, tapi mungkin ada teman kita, ya, yang punya pikiran-pikiran itu, ya, kita harus sama-sama ingatkan. Kita punya tanggung jawab untuk itu, ya. Oleh karena itulah maka baik itu elit-elit politiknya maupun masyarakat, ya, sama-sama kita kawal proses pemilu ini menjadi pemilu yang berkualitas supaya kita memiliki demokrasi yang bermartabat. Nah, kalau bicara soal isu kecurangan atau penyelewengan kekuasaan atau kritik-kritik tadi, yang paling dekat dengan kekuasaan sekarang kan Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Nah, kalau dari pihaknya tim pemenangan Pak Prabowo Gibran, bagaimana mengantisipasi serangan-serangan tanda kutip ini? Saya kira ini adalah merupakan satu hal yang mesti harus kita luruskan, bukan sesuatu serangan yang memang harus kita tangis, tapi hak demokrasi, hak konstitusi setiap warga itu kan sama. Dan di sini kalau selalu tadi dikait-kaitkan dengan masalah konstitusi, kemudian masalah rekayasa konstitusi, dan itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya tidak ada hal seperti itu, tetapi ini kan hak demokrasi seseorang, hak demokrasi yang diatur dalam undang-undang pemilu. Jadi saya kira ini adalah sesuatu hal yang mesti harus kita luruskan, bahwa hak demokrasi ini bisa untuk siapa saja, untuk masyarakat siapa saja. Dan ini adalah untuk kepentingan generasi muda, bukan untuk kepentingan yang kita harus bicara mengenai masalah kepentingan ini hanya untuk sekelompok, tidak. Tetapi ini kan untuk generasi muda semuanya. Dan kalau kita bicara mengenai masalah kekuasaan, saya kira semuanya juga ada dalam kekuasaan, ya. Dari tiga cawapres ini, semua capres ini semuanya ada di kekuasaan semua. Kita Ganjar Mahfud, Pak Mahfudnya Menko Polhukam. Artinya kan berkuasa juga dalam masalah politik dan hukum dan keamanan. Dan saya kira banyak juga menteri-menteri dari PDI Perjuangan yang ada di sana. Terus kemudian kalau kita bicara mengenai masalah Anies dengan Muhaimin, saya kira Nasdem juga mempunyai menteri juga di pemerintahan, ya. Dan saya kira PKB juga mempunyai menteri di pemerintahan. Jadi sama saja. Justru dari sini kita melihat bahwa ini adalah suatu bentuk demokrasi yang dimana adalah semuanya adalah dari kekuasaan. Jadi tidak ada kita mengatakan bahwa kita dekat dengan kekuasaan, tidak ada. Semuanya adalah merupakan menteri-menteri daripada semuanya mempunyai bagian daripada kabinet yang ada sekarang ini. Jadi saya kira ini adalah suatu hal yang kalau kita lihat tidak perlu kita mempermasalahkan hal seperti ini, ya kan? Tetapi kita lebih kepada bagaimana kita melakukan program-program yang akan kita berikan kepada masyarakat, kita kepada rakyat untuk 5 tahun ke depan. Oke, ya? Nah berikutnya bagaimana soal gagasan dan juga kalau masalah pemilu sebelumnya adalah hoax. Nah bagaimana strategi masing-masing tim pemenangan ini untuk menghadapi pemilu 2024? Soal hal tadi kita akan bahas usai jeda di Breaking News Kompas TV, kami segera kembali.